Indonesia bisa menjadi potensi yang menjanjikan, salah satunya rempah. Produktivitas dan juga kandungan yang ada dalam rempah mampu meningkatkan perekonomian negara kita dan juga mampu meningkatkan imun tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Research and Development Competition 2019, 10 finalis lomba karya tulis ilmiah, dan panitia yang bergembira. Perkenalkan, saya Nuraniza Aprilia. Saya, Asmi Sya'ni. Saya, Caroline Kairunisa Ramadhani. Kami, mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, mempersembahkan inovasi berjudul JAVES, jamu effervescent sebagai alternatif peningkat imun tubuh Dengan pengoptimalan sumber daya lokal dalam mencegah COVID-19. Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat mandiri dalam segala hal. Perekonomian kian lumpuh akibat kebijakan yang mewajibkan masyarakat belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Kesehatan menjadi hal penting guna menghindari wabah COVID-19. Masyarakat cenderung mencari alternatif kesehatan dari bahan-bahan herbal. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan yaitu rempah-rempah. Pemanfaatan rempah-rempah dalam bentuk minuman tradisional di Indonesia sering disebut dengan istilah jamu. Inovasi produk jamu dalam bentuk bubuk atau instan telah dikembangkan. Namun, produk tersebut kurang efektif karena memerlukan pengadukan terlebih dahulu dan terdapat endapan setelah adanya penyeduhan jamu. Oleh karena itu, dikembangkan produk inovasi berbahan baku rempah-rempah dengan teknologi effervescent yang disebut dengan JAVES atau jamu effervescent. JAVES menjadi salah satu solusi bagi konsumen yang tidak menyukai rasa pahit pada jamu. Selain itu, JAVES juga memberikan rasa yang menyegarkan, pelarutan tanpa pengadukan, dan kontinuitas dalam segi usaha. Produk JAVES menjadi salah satu langkah terwujudnya masyarakat tangguh dengan pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan imunitas tubuh di kala pandemi COVID-19 dan juga peningkatan perekonomian masyarakat khususnya petani secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu metode penulisan. Hal pertama yang kami lakukan yaitu perumusan masalah yang akan dikaji dan dilanjutkan dengan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi di sini mencakup 3 sub-bahasan, yang pertama jamu, yang kedua rempah, dan yang ketiga tablet effervescent. Dari informasi yang kami dapat, dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data, dan dilanjutkan dengan analisis data, dan kemudian akan dihasilkan kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut akan diperoleh karya tulis ilmiah berlandaskan kajian pustaka. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai proses pembuatan dan juga formulasi bahan dari jamu effervescent. Pada pembahasan ini dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, pembuatan serbuk jamu, yang kedua pembuatan serbuk effervescent, dan yang terakhir yaitu pencetakan tablet. Untuk yang pertama, pembuatan serbuk jamu dimulai dari pengupasan dan juga pencucian bahan-bahan. Di sini bahan yang digunakan yaitu kencur, temulawak, jahe, serai, kunyit, dan juga asam jawa. Setelah bahan dicuci dan juga dikupas, dilanjutkan dengan pemarutan dan penyaringan bahan. Nah, dari hasil yang diperoleh dilanjutkan dengan pemanasan bahan. Dari setelah dipanaskan, dilanjutkan dengan penghalusan bahan yang masih menggumpal dan juga pengayakan bahan. Sehingga diperoleh serbuk jamu dari hasil tersebut. Yang kedua yaitu proses pembuatan serbuk effervescent. Nah, pada proses pembuatan serbuk effervescent digunakan beberapa bahan tambahan seperti natrium bikarbonat, asam sitrat, asam tartat, manitol, aspartam, dan juga PEG 6000. Selain itu juga digunakan serbuk jamu yang sudah dibuat pada tahap pertama. Nah, untuk memulai tahap kedua ini dimulai dengan pencampuran antara asam sitrat dan juga asam tartat. Nah, kombinasi antara asam sitrat dan juga asam tartat di sini sudah biasa digunakan karena dinilai lebih ekonomis. Selain itu juga mudah dijumpai jika dibandingkan dengan senyawa asam dan karbonat yang lainnya. Nah, setelah dilakukan pencampuran, dilakukan penambahan aspartam dan juga manitol. Aspartam di sini ditambahkan karena tidak bersifat higroskopis. Selain itu, tingkat kemanisan aspartam dinilai 160 sampai dengan 200 kali lebih manis jika dibandingkan dengan sukrosa. Sehingga dalam penambahan yang sedikit saja sudah menimbulkan rasa manis.
Nah, kelebihan aspartam yang lain yaitu tidak menimbulkan rasa pahit setelah aftertaste, sehingga berbeda dengan pemanis yang lainnya. Nah, sedangkan manitol di sini juga berfungsi sebagai pemanis. Nah, penggunaan manitol selain sebagai pemanis juga sebagai pengisi karena kelarutannya yang baik di dalam air dan kompatibel dengan bahan yang sensitif dengan kelembapan. Nah, setelah dilakukan pencampuran kedua bahan tersebut dilakukan pengovenan selama 90 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengovenan, dilakukan penambahan natrium bikarbonat dan juga setengah massa dari PEG 6000. Kenapa setengah massa? Karena hanya digunakan separuh dari jumlah yang sudah ditentukan. Nah, penambahan natrium bikarbonat dilakukan setelah granula dikeluarkan dari oven. Di sini dilakukan untuk menghindari inisiasi reaksi effervescent yang terdapat terjadi selama proses pencampuran. Sedangkan PEG 6000 di sini berfungsi sebagai wetting agent. Nah, setelah dilakukan penambahan, dilakukan pengayakan. Pengayakan di sini digunakan pengayakan dengan 18 mesh, sehingga agar ukurannya seragam. Setelah dilakukan pengayakan, dihasilkan granula. Nah, dari hasil granula tersebut dilakukan penyimpanan. Untuk proses yang ketiga yaitu pencetakan tablet effervescent. Nah, dari tahap kedua sudah dihasilkan granula. Granula dari tahap kedua dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu dimulai dengan pencampuran setengah massa dari PEG 6000 ke dalam granula. Kenapa setengah massa? Karena setengahnya lagi sudah digunakan pada tahap kedua dan sisanya digunakan pada tahap ketiga. Seperti yang sudah saya jelaskan, PEG 6000 di sini berfungsi sebagai wetting agent yang dicampurkan pada tahap kedua setelah pengovenan dan juga pada tahap ketiga sebelum pencetakan. Setelah granula dicampurkan dengan setengah massa dari PEG 6000 dilanjutkan dengan pencetakan. Nah, alat cetak yang digunakan di sini yaitu multi-punch rotary. Nah, setelah pencetakan nanti akan dihasilkan tablet-tablet effervescent. Setelah itu dapat dilakukan penyimpanan tablet. Berdasarkan formulasi dan proses pembuatan Jafes menunjukkan hasil sifat fisik sebagai berikut. Ditinjau dari aspek keasaman, menunjukkan nilai pH 5,1. Hal ini bergantung pada bahan pembuatan Jafes sendiri. Effervescent mix yang terdiri dari asam sitrat, asam tartrat, menyebabkan kecenderungan Jafes bersifat asam. Selain itu, apabila Jafes bereaksi dengan air akan membentuk larutan asam karbonat, yang menyebabkan pH juga turun. Pengujian kadar air menunjukkan hasil 0,17 hingga 0,24% tergantung bahan baku yang digunakan. Nilai ini memenuhi standar mutu serbuk minuman tradisional SNI 0143201996 yang digunakan sebagai acuan. Kadar air berhubungan dengan kelembapan. Pengujian kelembapan menunjukkan hasil 0,64 hingga 0,69%. Kelembapan sangat penting karena dapat mempengaruhi terjadinya reaksi kimia dini dari effervescent mix tersebut. Pengujian sudut istirahat menunjukkan hasil 34,4 derajat hingga 34,99 derajat. Nilai ini berada di antara 31 derajat hingga 35 derajat yang merupakan standar mutu sudut istirahat effervescent. Sudut istirahat berfungsi untuk mengetahui sifat alir dari suatu granula. Seperti halnya sudut istirahat, laju alir pun memenuhi standar mutu dari effervescent yang menunjukkan hasil 8,43 hingga 8,64 gram per detik. Uji dispersi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelarutan menunjukkan hasil pengujian 3 menit 11 detik yang memenuhi standar mutu dari effervescent yaitu kurang dari 5 menit. Selanjutnya, efektivitas jamu effervescent dalam peningkatan imun tubuh. Terdapat 5 varian jamu effervescent. Yang pertama, Jafes kencur. Menurut penelitian, penambahan ekstrak kencur pada minuman instan kunir putih berpengaruh pada aktivitas antioksidan atau nilai RSA. Semakin tinggi penambahan ekstrak kencur, semakin tinggi pula persen RSA atau aktivitas antioksidan yang dihasilkan. Yang kedua adalah Jafes jahe. Jahe mengandung komponen fenolik antioksidan yang tinggi. Senyawa oleoresin pada jahe seperti gingerol dan xantol memiliki kemampuan imunomodulator karena mampu meningkatkan respons sitolitik sel NK untuk melisiskan sel kanker darah. Yang ketiga yaitu Jafes temulawak. Menurut penelitian, ekstrak temulawak memiliki aktivitas antioksidan sebesar 87,01 ppm yang tergolong aktif sehingga berpotensi sebagai antioksidan alami yang baik. Yang keempat yaitu Jafes kunir asem. Kandungan vitamin C yang terdapat pada kunir asem dapat meningkatkan fungsi imun
dengan menstimulasi interferon. Selain itu, kunir asam juga mengandung vitamin E dan selenium yang berfungsi sebagai antioksidan dengan menjaga membran sel dari serangan radikal bebas. Yang kelima yaitu java serai. Kandungan fenol yang terdapat pada daun serai dapat menghambat oksidasi lemak dan minyak melalui sifat fungsional antioksidatif. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, formulasi pembuatan jamu effervescent terdiri dari serbuk jamu, kemudian effervescent mix berupa natrium bikarbonat, asam sitrat, asam tartrat, gula, manitol, dan PEG 6000. Yang kedua yaitu proses pembuatan jamu effervescent terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pembuatan serbuk jamu, kemudian pembuatan serbuk effervescent, dan yang ketiga yaitu pencetakan tablet effervescent. Yang ketiga, produk Javas berkontribusi dalam peningkatan imunitas tubuh pada masa pandemi COVID-19 karena kandungan senyawa antivirus dan antioksidan. Yang keempat, Javas memenuhi standar mutu effervescent dengan tambahan bahan herbal berdasarkan sifat fisik. Yang kelima, Javas dapat dikembangkan sebagai produk industri yang dapat memulihkan perekonomian negara di masa pandemi COVID-19.